Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi bersama saya di pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi Asmaul Husna. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran ini mendapat keberkahan dan kita ditambahkan ilmunya. Untuk berdoa, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Pada pertemuan kali ini, yakni pada bab 2, di sini akan dibahas tentang materi Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yakni dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan, peserta didik akan mampu yang pertama memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, memahami atau membaca Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya memberikan contoh implementasi keteladanan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, yakni pembelajaran Asmaul Husna, kita dituntut dan supaya kita bisa mengetahui apa itu Asmaul Husna. Di sini akan dijelaskan bagaimana pengertian dari kata Asmaul Husna yang akan kita bahas. Jadi anak-anakku sekalian, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yakni Al-Asma dan Al-Husna. Nah, Al-Asma ini mengandung arti atau memiliki makna nama-nama. Ya, jadi Al-Asma itu artinya nama-nama. Sedangkan Al-Husna memiliki arti yang paling baik atau bagus. Boleh dikatakan indah. Sehingga makna Asmaul Husna yakni apa? Yakni nama-nama terbaik atau paling baik yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna ini anak-anakku sekalian, jumlahnya itu ada 99. Ini perlu diingat dan syukur-syukur bisa dihafalkan, yakni tentang Asmaul Husna yang 99 ini. Asmaul Husna yang akan kita bahas itu yang tadi jumlahnya 99, kita tidak akan bahas semuanya karena kalau kita bahas semuanya waktunya kita tidak akan mencukupi. Nah, di sini pada bab ini yang akan kita bahas
atau yang akan kita pelajari itu ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Al-Malik. Apa itu Al-Malik, anak-anak sekalian? Al-Malik ini mengandung arti Maha Raja atau yang merajai. Nah, salah satu sifat Allah Al-Malik ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Raja di raja. Jadi Maha Raja dari segala raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang akan menandingi atau menyaingi tentang kerajaannya. Yang kedua yaitu Al-Aziz, yaitu artinya Maha Perkasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa. Jadi seperkasa-perkasanya manusia di alam dunia itu hanya perkasanya manusia berbanding atau jauh dari maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada bandingannya. Walaupun di dunia ini ada makhluk atau manusia yang memang dikatakan perkasa, tidak sekecil atau tidak apa namanya setetes air di lautan pun yang menandingi keperkasaan Allah. Yang ketiga yaitu Al-Quddus, yang artinya Al-Quddus ini maha suci. Jadi Allah itu terhindar dari segala kekurangan atau kotoran. Jadi Allah itu Al-Quddus, maha suci. Kalau kita, anak-anak sekalian manusia, itu banyak khilaf, banyak salah, banyak kekotoran, baik kotor secara lahir maupun kotor secara batin. Nah, Allah itu terhindar dari yang namanya segala kekotoran atau segala kekurangan. Yang keempat yaitu Assalam. Apa itu Assalam? Assalam itu maha sejahtera. Jadi Allah tempat kita meminta kesejahteraan. Jadi kalau kita ingin sejahtera, minta kepada yang maha sejahtera. Siapa anak-anak sekalian yang maha sejahtera? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu memiliki sifat Assalam di dalam Asmaul Husna. Yang terakhir, yang kelima yaitu Al-Mu'min. Artinya Al-Mu'min itu maha pemberi keamanan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang maha pemberi keamanan di seluruh alam dunia, alam semesta, nanti bahkan saat di yaumil kiamah sampai akhirat. Kadang kita sekarang mendapat keamanan dari aparatur pemerintah, dari aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, itu hanya di dunia saja. Tapi di akhirat belum atau tidak akan mampu memberikan keamanan untuk kita. Tapi yang maha memberi keamanan itu anak-anak sekalian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi kita mengetahui tentang arti atau Asmaul Husna yang dibahas, maka di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara meneladani Asmaul Husna itu. Yang pertama, cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi ya tadi yang Maharaja. Bagaimana kita selaku manusia meneladaninya? Yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Nah, kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin yang bijaksanalah dan yang amanah. Jangan semena-mena, jangan berbohong atau khianat kepada siapa? Kepada rakyatnya atau bawahannya. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Tadi disebutkan kalau kita mendapat jabatan, kita harus rela dan harus siap membela bangsa dan agama dengan jabatan yang kita punyai.
Yang berikutnya, yang ketiga, yakni mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nih, jadi kalau ada kepentingan umum, kita usahakan kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadi mungkin lain waktu bisa kita laksanakan. Nah, ini tiga cara ini bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah bisa kita laksanakan, berarti kita sudah mampu meneladani dan mengimplementasikan makna Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, cara meneladaninya yang kita bisa implementasikan anak-anak sekalian, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang di situ kita bisa meneladani Al-Aziz, yakni yang pertama pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Jadi sesulit apapun, seruwet apapun masalah yang kita hadapi, atau pekerjaan atau tugas yang anak-anak sekalian dapatkan, jangan mudah putus asa dan jangan pantang menyerah. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi tadi kalau ada permasalahan terkait dengan materi pelajaran, dengan eh, teman, nah kita harus tangguh dan siap untuk menghadapinya. Kemudian yang ketiga, kuat dan tabah menghadapi ujian. Jadi kalau ada ujian dalam hidup kita, kemudian ada ujian terkait dengan pribadi anak-anak sekalian, kita harus tabah, harus kuat menghadapi ujian, dan harus memiliki sifat sabar. Dan yang terakhir, yang keempat, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Nah, jadi di situ kita harus mempunyai mental yang kuat. Jadi kalau mental kita sudah kuat, sebagai contoh, anak-anak sekalian di kelas disuruh maju sama bapak atau ibu gurunya, harus siap, harus bisa, harus mampu, dan harus memiliki mental yang kuat. Sehingga kita siap kapanpun, dimanapun untuk apa namanya bisa mengerjakan atau mengikuti perintah bapak dan ibu guru. Mungkin itu cara-cara kita untuk bisa meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ini cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Di bagaimana caranya kita untuk bisa meneladani dan bisa eh, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di anak-anak sekalian, menjaga kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Di sebelum berangkat sekolah, diusahakan mandi terlebih dahulu dan menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Kalau anak-anak sekalian, kalau kita melihat sampah, ambil, masukkan ke tong sampah. Yang berikutnya, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Nah, jadi selain kebersihan diri, kebersihan lahir, ada juga sikap yang mengotori hati, yakni seperti iri, dengki. Kita apa? Kita melihat teman sudah punya HP baru, kita iri. Kenapa kita tidak bisa? Tidak punya. Itu kita harus bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Jadi kita punya lisan, jangan sampai berkata yang jelek, berkata yang buruk. Apalagi kita selaku siswa, selaku pendidik, selaku anak-anak yang punya pendidikan harus bisa menjaga lisan.
Jangan sampai di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata nama binatang sudah keluar. Itu kita harus bisa mengantisipasi. Nah, itulah cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat, yakni cara meneladani Al-Asmaul Husna As-Salam. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak sekalian, yang pertama melerai teman yang berselisih. Jadi kalau ada teman kalian yang berantem, bertengkar, kita harus bisa melerai. Jangan kita malah jadi provokator atau mengkompor-kompori sehingga pertengkarannya semakin luas. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, bersama keluarga dan orang lain. Tuh, jadi suasana damai, rukun, kan kalau kita damai, damai rukun dengan teman, dengan keluarga dan orang lain, hidup kita juga akan tentram, akan damai. Apalagi kita tidak punya musuh, ya anak-anak sekalian. Yang berikutnya membantu orang lain yang yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita harus bisa membantunya. Contoh, teman kita lupa membawa pensil atau bolpoin, kita harus bisa membantunya, meminjamkan. Nah, itu adalah cara kita meneladani Asmaul Husna As-Salam. Nah, yang terakhir, anak-anak sekalian, cara meneladani Al-Asmaul Husna Al-Mukmin. Ini caranya supaya kita bisa meneladani. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi kita banyak kejadian-kejadian kasus perundungan, kasus pembulian. Nah, itu kita harus dihindari karena itu akan mengganggu orang lain dan juga mengganggu ketentraman orang lain. Yang kedua, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Jadi kita, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan bermasyarakat, kita sebagai manusia, sebagai siswa harus mampu menjaga ketentraman dan ketenangan. Jangan membuat kegaduhan. Nah, itu. Yang berikutnya, yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Ini kalau kalian sudah besar, nanti ikut menjaga keamanan lingkungan. Tidak hanya itu, menjaga keamanan lingkungan pun bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Tadi dengan kita kalau ada contoh, ada perilaku atau ada orang tidak dikenal yang mau melakukan kejahatan, kita bisa melaporkannya kepada keamanan, kepada ketua RT, kepada hansip atau kepada warga sekitar. Ini cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Mungkin anak-anak sekalian itu materi pada pertemuan kali ini, yakni tentang Asmaul Husna Al yang lima ya. Jadi yang kita bahas, yang kita pelajari pada pertemuan ini cuma lima. Dan itu mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami dan bisa meneladani, mempraktekkan eh, isi atau makna Asmaul Husna. Tadi ada Al-Malik, ada Al-Qudus, As-Salam, ada Al-Mu'min, ada Al-Aziz. Ini diharapkan bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan oleh kita semua, oleh pendidik dan oleh anak-anak sekalian sebagai siswa, sebagai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita
akan mampu, akan bisa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, yang bisa menjaga akhlak dan karakter kita. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai siswa, sebagai peserta didik, di mata dunia luar, di mata masyarakat akan berdampak positif dan bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.